Setelah kami semua duduk di ruang tamu, Pak Ustadz memanggil istrinya untuk membuatkan minuman untuk kami bertiga. Selang beberapa menit, sajian sudah dihidangkan di meja. "Mari Pak, diminum dulu," perintah istri Ustadz Rohim. Kami yang kebetulan merasa haus langsung meminum sedikit teh itu sebagai syarat bertamu. Waktu itu, istri Pak Ustadz memakai cadar biru muda dan gamis putih panjang. Ikut duduk di ruang tamu, menemani suaminya. Saat suasana tegang sudah agak mereda, Pak Ustadz mencoba mencairkan suasana di ruang tamu. Dan setelah Pak Ustadz berbicara, "Oh iya, sebenarnya ada apa ini Pak Wijaya?" tanyanya kepada ayah. "Begini Pak Ustadz, tadi pagi tiba-tiba istri saya hanya terbaring tergolek lemas di ranjang tanpa bisa apa-apa lagi," jawab ayah. "Oh begitu, mungkin bisa diceritakan Pak sebelum ini apa saja kejadian yang menimpa keluarga Bapak?" tanyanya kembali. Setelah pertanyaan itu, ayah menceritakan kronologis kejadian yang kami alami selama tinggal di rumah, dari awal sampai sakitnya mama tadi. Waktu itu, sambil bercerita, kami tak lupa menunaikan kewajiban kami untuk beribadah. Setelah selesai bercerita, dengan nuansa mulai sedikit tegang, akhirnya Pak Ustadz meminta kami berdiri. Mereka berdua akan memulai kegiatan ruqyah tersebut. "Pak Wijaya, sama anak-anaknya coba bantu saya untuk berdoa di belakang saya," perintahnya. Seketika itu juga, kami bertiga berdiri di belakang agak menyamping dari posisi beliau sekitar 4 meteran. "Saya akan mencoba membantu dan meruqyah bersama istri saya," kata Pak Ustadz Rohim yang sudah mulai mengambil posisinya. Sekilas, aku melirik jam dinding. Waktu itu sudah jam setengah 9 malam, waktu dimulainya. Istrinya Ustadz Rohim berada di bawah kaki Mama, sedang Ustadz Rohim di samping tubuh Mama. Kalimat-kalimat suci mulai dilantunkan dari Ustadz Rohim dan istrinya yang awalnya perlahan. Lama-kelamaan, kalimat-kalimat thayyibah yang dilantunkan mereka mulai kencang dan keras. Bersamaan dengan itu, kedua telapak tangan Ustadz Rohim diarahkan ke tubuh Mama dari jarak sekitar 1 meter. Setelah itu tiba-tiba, mata Mama yang terbaring di ranjang langsung melotot tajam ke atas. Tapi hanya warna putih, sedang iris hitamnya tak terlihat. Sedangkan mulutnya langsung terbuka lebar. Suara tawa dari Mama, tapi suaranya menyerupai suara laki-laki. Seketika itu, kedua suami istri ini langsung terpental. Ustadz Rohim yang tadinya berada di samping Mama terlempar ke pintu. Kuatnya benturan energi itu sampai membuat pintu kayunya ikut roboh seketika. Sedangkan untuk istrinya langsung terpental mengenai tembok di belakangnya. Ia langsung jatuh tersungkur. "Astagfirullahaladzim," spontan ucap kami. Kami yang terkejut melihat kejadian ini langsung berlari untuk menolong Ustadz Rohim dan istrinya. "Pak Ustadz, tidak apa-apa?" tanya ayah dengan cepat sambil memegang kepala Ustadz Rohim. Ustadz Rohim hanya diam waktu itu. Terlihat badannya mulai panas dan lemas, sedang dari mulutnya memuntahkan banyak darah segar, hingga darah itu sampai hampir memerahkan sebagian gamis putihnya. "Mari Pak Ustadz, ayo bangun," kata ayah mulai merangkul budaknya dan membangunkan tubuhnya di atas pintu kayu. Sedangkan aku dan Niko berlari menuju istri Ustadz Rohim. Kulihat juga darah muntahan darah segar merembes dari cadar sampai seluruh baju gamisnya. "Ustadzah, tidak apa-apa," kataku dengan mencoba membantunya bangun untuk berdiri. "Gak tahu bang, rasanya sakit tubuh saya," jawabnya pelan. Belum selesai kami menolong mereka berdua, terdengar dari luar rumah Pak Ustadz ada suara tertawa seorang laki-laki. Aku kaget serta penasaran, meletakkan kembali tubuh istri Ustadz Rohim di lantai. Setelah itu dengan cepat aku berlari keluar rumah. Saat itu ayah dan Niko ikut menyusulku berlari dari belakangku untuk mencari sumber suara itu. Sesampainya kami di luar, yang kami tuju adalah mobil kami. Di tengah langkahku ada suara terdengar. "Ada apa bang? Siapa yang tertawa keras tadi?" tanya Pak sopir yang berjalan ke arah kami. Dia terlihat juga barusan mencari arah suara itu. "Tak tahu bang, makanya kami keluar mencari tahu siapa yang tertawa itu,"
Jawabku yang sudah berdiri dengan Pak sopir di halaman rumah. Lah, terus siapa yang tertawa tadi? Baru saja abang terbangun karena pintu yang rubuh tadi. Malah ada yang ketawa. Tanyanya yang bingung. Apa yang terjadi di dalam, bang? Tanya Pak sopir. Sudah bang, nanti ku ceritakan. Sekarang siapin mobilnya, kita siap-siap balik ke rumah, pinta ayah. Iya, oke lah, jawabnya kembali ke mobil penuh rasa penasaran. Setelah itu, kami tetap berjalan ke sana kemari, mencari sumber suara, tapi ternyata memang tak ada orang sama sekali sekitar rumah Ustadz Rohim. Akhirnya, kami kembali ke rumah Ustadz Rohim. Kami kembali membantu beliau yang masih tergeletak di atas daun pintu kayunya. Aku dan ayah membopongnya ke kursi di ruang tamu. Setelah itu, gantian istrinya yang kami bantu untuk berdiri dan berjalan untuk duduk di kursi ruang tamu. Ayah langsung membantu Ustadz Rohim membersihkan tetesan darah dari mulutnya dengan tisu yang berada di meja tamu. Sedang Niko membantu istri Pak Ustadz membersihkan darah di mukanya. Semua malam itu tampak tegang. Belum ada yang bicara satupun dari kami waktu itu. Ustadz Rohim waktu duduk kepalanya hanya disandarkan ke belakang yang sudah dilapisi bantal. Ia nampak lelah dan tak berdaya malam itu. Begitupun istrinya juga terlihat sangat lemas dan tak berdaya. Suasana yang hening dan takut malam itu yang kami hadapi. Aku dan Niko hanya duduk tertunduk lesu di ruang tamu. Ayah pun mengikuti sikap kami. Kebingungan saat itu menambah beban ayah yang semakin berat. Kami pun ingin pergi saja waktu itu, melihat kejadian ini karena merasa takut dan tak enak kepada keluarga Ustadz Rohim. Setelah beberapa saat, Ustadz Rohim akhirnya membuka pembicaraan dalam kondisi yang masih lemah. Pak Wijaya, saya mohon maaf, besok kita lanjut lagi, kata Pak Ustadz Rohim dengan suaranya yang lirih. Iya Pak Ustadz, saya juga mohon maaf. Saya tidak menyangka akan terjadi seperti ini, kata ayah yang merasa sedih akan kondisi Ustadz Rohim. Iya, tidak apa-apa Pak, jelas Ustadz Rohim. Setelah itu, kami berpamitan untuk pulang ke rumah. Aku serta ayah menggotong mama ke dalam mobil dan langsung pulang. Malam itu, usaha kami belum ada hasil. Aku yang masih SMA waktu itu tidak bisa berpikir apa-apa untuk menyelamatkan mama dari sakitnya. Waktu perjalanan menuju ke rumah, ayah mengajak kami semua untuk makan dulu di pinggir jalan kota. Waktu itu, mama sengaja dibiarkan sendirian terbaring di dalam mobil karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Saat kami makan, ayah membuka pembicaraan. Bang, besok kita bawa ke Ustadz Rohim lagi, apa tidak ya? Tanya ayah. Terserah ya, Deno sama Niko ngikut saja, jawabku sambil makan. Tapi besok abang buat surat izin sekolah dulu, karena hari ini abang sama adik sudah bolos. Tetap pikir pendidikan kalian, pinta ayah. Iya ya, baik, jawab Niko yang sedih dengan suara berat. Setelah makan-makan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Dan saat perjalanan pulang, kami semua menjelaskan kejadian tadi kepada Pak sopir yang sudah penasaran akan kejadian tadi. Sesampainya kami di rumah, ayah juga berpesan kepada pemilik mobil untuk menjemputnya kembali besok pagi di rumah. Waktu kami semua sudah di rumah, bau busuk malam itu seakan tak mau pergi dari rumah kami, dan suhu rumah kami menjadi panas. Aku sendiri tak tahu waktu itu apa yang sedang menimpa kami. Sambil menikmati bau busuk yang sudah menjalar di luar rumah kami, aku tak peduli. Kami tetap menggotong dan merebahkan badannya mama ke kamar tidurnya. Aku dan Niko yang sudah di kamarnya dengan setia duduk menunggu mama di sampingnya, sambil memijit-mijit tubuhnya kembali. Saat sudah malam beranjak larut, kami bersiap-siap untuk istirahat, tepatnya di samping ranjang tempat tidur mama dengan alas tikar plastik. Tapi kami berdua menyiapkan surat izin ke sekolah dulu untuk besok pagi sesuai pesan ayah tadi sore. Malam itu, ayah masih tertinggal duduk sendirian di teras rumah dengan segala kebingungan dan beban hidupnya. Tiba-tiba dari ruang tamu ada suara. Brek! Pintu depan yang dibanting terus dikunci ayah. Ayah berlari menuju kami bertiga yang sedang di kamar. Tiba-tiba, ayah langsung duduk di samping kami dengan wajah yang gelisah dan takut. Niko pun bangkit serta menutup pintu kamar mama. Ada apa ya? Tanyaku dengan tenang sambil melipat surat dan memasukkan ke amplop putih.
Ada orang yang mirip seperti dalam mimpi ayah kemarin di depan, jawab ayah dengan bibir gemetar. Maksudnya gimana ya? Tanya Niko kembali duduk di tikar plastik di sampingku. Itu orang yang pakai jubah hitam bermata merah, di tangannya membawa senjata, jawab ayah. Dengan cepat pandangan kami tertuju ke arah ayah dengan tegang. Kami melihat beliau mulai panik dan bingung. Ia segera berdiri lagi dan membawa sedikit keberaniannya membuka pintu kamar dan melangkah pergi ke arah belakang. Jaga adikmu sebentar bang, ayah mau kunci pintu belakang, perintah ayah. Jawabku hanya menganggukkan kepala saja, sedang ayah langsung berjalan menuju belakang. Setelah beberapa saat kemudian, ayah pun kembali dan berkumpul bersama kami di kamar. Tanpa ada kata yang keluar dari mulut kami bertiga langsung memulai tidur bertiga, beralas tikar plastik. Sekian jam kami tertidur. Tiba-tiba mataku terbuka sedikit karena mulai gerah dan berkeringat. Kulihat jam dinding kamar mama yang tepat tergantung di tembok depanku menunjukkan jam 12:33 menit. Dari samping kamar tidur mama terdengar langkah kaki yang terseret. Tak berapa lama kemudian diikuti suara lolongan anjing dan serigala hutan mulai ramai bersautan. Suara itu seakan dari belakang dan samping kanan kiri rumah. Aku yang terbangun karena suara itu dengan pelan dan penasaran mulai bangun dari tidur untuk mengintip dari jendela. Meski kulihat ayah dan Niko sudah tidur dengan lelap, tangan dan kakiku mencari celah jalan untuk mencari celah atau lubang dari jendela. Saat aku menemukan lubang kecil, mataku mulai melihat keluar. Terlihat seseorang memakai jubah hitam lengan panjang. Kepalanya tertutup kain hitam, sedang memanggul senjata di bahu kirinya. Ia berjalan dengan menyeret dengan rantai seseorang yang terluka di lehernya. Orang itu terlihat diam, pasrah, tak ada perlawanan saat tubuhnya terseret. Tapi orang itu, kepalanya bukanlah manusia lagi, melainkan kepalanya kuda. Saat mataku mengamati dengan seksama, orang berjubah hitam ini tiba-tiba dikejutkan saat ia menoleh dan menatapku dengan mata merahnya. Saat aku merasakan ketahuan, kepalaku langsung berbalik arah, serta tubuhku yang merespon cepat untuk meminta kembali tidur. Aku terjatuh mengenai tubuh Niko. Saat itu juga aku bangkit dan langsung menunduk dan membungkam mulut Niko. Diam kau Nik, perintahku dengan berbisik. Dan aku pun terus memandang Niko dalam remang cahaya di kamar mama. Alisku naik turun serta mataku yang melotot ke Niko agar tenang sebentar malam itu. Beberapa saat kemudian, aku mulai meregangkan dekapan telapak tanganku yang menempel pada Niko, serta mataku melihat ke arah ayah yang tidur di samping Niko. Mata ayah hanya melirik kosong ke atas, tapi tubuhnya hanya diam membisu. Ada apa bang? Kata ayah dalam posisi tidurnya. Tidak ada apa-apa ya, hawanya panas, jawabku pelan. Jangan bohong bang, ayah juga dengar, kata ayah yang masih dalam kondisi yang mencurigakan. Karena cuma mulutnya yang bicara, tak ada refleks apapun saat aku jatuh mengenai Niko. Nik, kau tenang saja, jangan ribut, kataku pelan di telinga Niko. Aku melangkah pelan ke arah ayah. Ku amati keadaan ayah yang bibirnya mulai pucat bergetar dan tatapan matanya kosong ke atas. Dengan pelan, ku tempelkan tanganku kepada kulit dahinya. Ternyata badan ayah mulai memanas, serta tangan dan kakinya mulai ikut bergetar pelan. Ayah, kenapa? Tanyaku. Gak tahu bang, habis melihat orang berjubah tadi, badan ayah mulai sakit semua dan tidak bisa digerakkan lagi, jawab ayah pelan dengan suara yang berat. Sama ya, ayah gak apa-apa kan? Tanya Niko yang mulai mendekati kami. Gak apa-apa dek, jawab ayah bohong untuk menenangkan Niko. Aku dengan cepat mengambil cairan minyak gosok. Aku mulai memijit dan memberikan minyak yang hangat ini ke seluruh tubuh ayah. Setelah itu, aku mulai menyelimuti seluruh tubuh ayah. Selesai memijitnya, Nik, kau tidur saja duluan, biar abang yang jaga ayah sama mama malam ini, perintahku. Aku melanjutkan kegiatanku ini sampai menjelang subuh. Tak lupa, aku juga sesekali melihat kondisi mama yang matanya masih terpejam. Dan tetap bau busuk di malam hari itu semakin menyengat dan mengganggu hidungku. Saat pagi sudah menjelang, kondisi ayah sudah pulih sedikit. Ia sudah bisa bangun, meski dengan tubuh yang berat dan masih hangat. Aku dan Niko memasak dan menyiapkan makanan sebisa mungkin untuk kami semua. Setelah memberikan mereka sarapan, aku memandikan mama
dengan menyekanya dan menggantikannya baju yang bersih. Tak lupa setelah itu, aku membersihkan semua kotoran-kotoran mereka yang menempel di bajunya. Habis itu, aku memapa ayah untuk duduk bersandar di kursi ruang tamu, dengan harapan ia bisa lebih segar pagi itu terkena udara pegunungan. Tapi yang sesaat kulihat, ia hanya tetap diam dengan keadaan yang tak berdaya. Beberapa menit kemudian kegiatan pagi di rumahku selesai. Waktu itu aku teringat akan perintah ayah untuk izin sekolah. Aku yang sudah mandi dan berganti baju segera berjalan menuju ke rumah Angga. Waktu itu kabut depan rumah masih tebal, tapi aku tetap saja berjalan menuju rumahnya. Langkah kakiku terhenti di depan pintu rumah Angga. Saat mau mengetuk pintu, ku dengar pelan dari balik pintu. "Bang, bantuin Angga kenapa? Bantuin gimana?" tanyanya. "Ya bantuin Angga ngedapatin Intan, Bang." "Masa Deno anak baru di sini sudah bisa ngedapatin Intan, Bang? Sedangkan Angga dari kelas 1 sampai sekarang mengincar Intan dan ngedeketin saja malah dimaki-maki sama Intan." "Ya sudah, nanti abang bilangin ke ayah nggak?" jawab sosok yang dimintain tolong sama Angga. Dek. Setelah mendengar percakapan ini, aku langsung balik arah kembali ke rumah. Aku merasa tidak enak apa yang akan kuperbuat. Padahal aku mau minta tolong ke Angga untuk nitip surat ke sekolah. Pikiran negatif pagi itu mulai muncul dan menyelimuti seluruh jiwa yang mulai rapuh ini. Langkah kakiku dengan cepat kembali pulang, terus berjalan melewati ruang tamu. Aku melihat sekilas ayah masih dengan tatapan kosongnya, tapi aku tetap melangkah dan akhirnya sampai ruang tengah bertemu dengan Niko yang berjalan cepat. "Nik, kau antar surat ini ya ke Bang Angga. Abang sakit perut," perintahku dan memberikan 2 amplop surat izin sekolah. Demi meredam penasaran yang kacau ini, aku menuju ke kamar mandi supaya ia tak curiga. Tapi ia malah membisikkan ke telingaku, "Bang, kamar mandinya keluar darah dari kran. Baunya amis," katanya sambil membuka handuk dan ketakutan. "Beneran kau, Nik?" jawabku. "Beneran, Bang. Masa Niko bohong sama abang?" "Ya sudah, periksa sendiri. Aku mau ngantar surat saja," jawab Niko yang berlalu pergi tanpa mandi ke rumah Angga. Aku langsung masuk kamar mandi dan kulihat tidak ada apa-apa sama airnya. Paling ini anak mau ngerjain abangnya, gumam dalam hatiku. Saat itu aku di kamar mandi sengaja cukup lama. Akhirnya aku ganti baju dan kembali ke ruang tamu untuk bersiap pergi ke Ustadz Rokim lagi. Beberapa saat kemudian kami bertiga sudah bersiap menunggu jemputan. Akhirnya selang menit kemudian dari jalan depan terlihat rumah mobil kemarin mulai masuk ke halaman rumah dan berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. Dengan terbukanya pintu mobil yang depan, Pak sopir keluar menuju tempat kami. "Gimana Pak Wijaya? Jadi berangkat sekarang?" tanya Pak sopir. "Iya Pak, jadi," sahutku yang mulai tak nyaman di rumah ini. "Ayo Pak, buka pintu mobilnya," pinta Niko. Aku dan Niko segera ke kamar Mama dan menggotongnya keluar. Kami secara perlahan memasukkan Mama ke mobil. Kami pelan-pelan menatap posisi Mama yang masih terbujur lemas dengan posisi yang nyaman pagi itu, agar ia tak merasa sakit saat kami sudah selesai di dalam mobil terdengar di ruang tamu. "Pak Wijaya, gak apa-apa kan pagi ini?" tanya Pak sopir ke ayah penuh curiga. "Iya Pak, cuma badan saya sakit semua dan lemas saja," jawab dari ayah. Mereka berdua akhirnya menuju mobil. Setelah kami sudah di dalam semua, kami berangkat. Seperti hari kemarin, kita berangkat menempuh jarak sekitar 2 jam perjalanan. Setelah sampai di rumah Ustadz Rokim, ayah yang duduk di depan langsung keluar. Begitu juga denganku, langsung keluar mobil. Sedang Niko tetap berada di dalam mobil. Waktu aku berjalan di belakang ayah, Ustadz Rokim sudah duduk dengan istrinya di depan rumahnya. Wajah mereka tampak kelelahan, dan sebagian wajah Ustadz Rokim membiru. Ayah langsung menyalami mereka, sedang aku juga mengikuti tangan ayah untuk menyalami. "Pak Wijaya, sebelumnya saya mohon maaf," kata Ustadz Rokim yang masih berdiri. "Lah emang kenapa Pak?" jawab ayah. "Coba Bapak Wijaya dan abangnya duduk dulu saya jelaskan," pinta Ustadz Rokim yang masih di teras rumahnya dengan memberikan kursi plastik kepada kami berdua. "Terima kasih Pak Ustadz," jawabku dengan mulai duduk di kursi bersama ayah. "Jadi begini Pak, tadi malam
saya didatangi makhluk-makhluk aneh dengan wajah tak berbentuk lagi. Ada yang mukanya hancur, ada yang bertubuh hewan berkepala manusia, dan banyak juga berwajah hewan bertubuh manusia. Jumlahnya banyak, Pak. Saya semalam diajar keroyokan tidak karuan. Saat malam tadi, saya tidak bisa melawan mereka sama sekali, karena saya merasa ada yang mengikat tubuh saya. Jadi saya seakan-akan hanya diam, berdiri, sedang mereka memukul menendang bebas ke arah saya, Pak. Jelas, singkat Ustadz Rohim. Begitu juga dengan saya, Pak, jawab istri Ustadz Rohim yang sebelah matanya terlihat menghitam. Saya juga mengalami hal yang sama dengan Abah, jelas istri Ustadz Rohim. Kami berdua dengan ayah menatap heran dan tak percaya yang mereka ucapkan barusan kepada kami. Kepala kami hanya menggeleng pelan, begitupun juga ayah. Setelah menggelengkan kepalanya, ayah mulai menunduk kepalanya dengan wajah lesu. Saat itu, aku yang tak terima, panik, serta bingung, langsung bertanya kepada mereka. Terus, kami harus bagaimana, Pak? Apa yang sebenarnya menimpa keluarga kami, Pak? Tanyaku. Saya juga tak tahu, Bang, jawab pasrah Ustadz Rohim. Coba, sementara bawa ke rumah sakit saja, Pak, pinta Ustadz Rohim. Ayah masih menunduk, mencoba berpikir untuk mencari jalan yang terbaik untuk Mama. Sekian menit ia berpikir, akhirnya ayah memutuskan di siang itu untuk membawa ke rumah sakit. Saat kami berpamitan mau ke rumah sakit, Ustadz Rohim berpesan kepada kami, Pak Wijaya, hati-hati di rumah, Pak, karena semalam saya lihat pagar gaib di rumah Bapak sudah hancur. Jadi kemungkinan semua makhluk yang tidak suka Bapak atau makhluk yang sudah bersemayam di sekitar rumah Bapak akan bebas menampakkan diri serta mengganggu Bapak, pesan Ustadz Rohim. Kok tahu Pak Ustadz kalau ada dinding gaibnya? Saud ayah heran dan berpikir keras siapa yang memasang hal semacam itu di rumah kami. Semenjak ayah di rumah memang tidak pernah memasang apapun, baik bersifat gaib ataupun sejenis yang lain. Memang yang membuat pagar itu bukan Bapak, kelihatannya penghuni sebelum Bapak Wijaya, jelas Ustadz Rohim. Tapi coba Bapak Wijaya hati-hati saja dan perbanyak berdoa kepadanya, semoga ada jalan, jelas Ustadz Rohim. Iya, Pak, baik, terima kasih Pak Ustadz atas informasinya, jawab ayah. Sama-sama, Pak, hati-hati di jalan, ucap Ustadz Rohim. Setelah mendengar saran dari Ustadz Rohim, kami pun berangkat ke rumah sakit. Entah siang itu kami berapa jam perjalanan. Yang pasti, kami sampai rumah sakit ialah sore hari. Selesai mengurus administrasi, Mama langsung mendapatkan kamar. Di ruang kamar rumah sakit itu berisi 2 orang, salah satunya mamaku. Ruangannya masih kental dengan rumah sakit lama bekas zaman kolonial, dengan keramik yang sudah mulai pecah-pecah serta cat yang sudah lusuh tidak terawat. Dindingnya juga banyak terkelupas oleh zaman. Tapi celakanya, kamar yang kami tempati saat itu lokasinya tepat bersebelahan dengan kamar jenazah. Kini tinggallah aku berdua dengan Niko yang berada dalam kamar, sedangkan ayah kembali pulang dan berjanji kembali besok siang. Waktu beranjak malam, kondisi ruanganku semakin terasa membangunkan bulu kuduk kami berdua, karena penerangan ruangan berwarna putih tidak begitu terang, serta depan kamar ada pohon beringinya yang rimbun. Rimbunnya pohon ini menambah suasana kamar kami menjadi semakin mencekam di malam hari. Tetapi untungnya waktu itu dalam kamar ada seseorang pasien lain. Pasien di sebelah kami hanya bersekat kelambu hijau, serta yang menjaga seorang laki-laki. Kami hanya berdua tetap di bawah ranjang Mama. Selepas jam 7, aku dan Niko sudah tak berani keluar kamar. Kami hanya menjaga dan memperhatikan terus dengan seksama perkembangan Mama. Saat aku selesai menyelimuti Mama dari belakang, terdengar langkah lelaki penjaga sebuah mendekatiku. Sakit apa, Bang? Tanya sosok laki-laki itu yang sudah berdiri di sampingku sambil memandangi Mama yang tergolek di ranjang. Mama sakit stroke, Bang, jawabku pelan. Karena waktu itu vonis dokter belum pasti dan berubah-ubah diagnosanya. Abang rumahnya mana? Itu siapa abang? Tanya laki-laki parubaya itu. Ini mama aku, Bang, jawabku yang sudah selesai menyelimuti Mama sampai lehernya. Siapanya abang yang sakit itu? Tanyaku balik dengan melempar pandangan ke ranjang pasien sebelah. Kakak aku, Bang, jawabnya.
Setelah selesai perbincangan itu, ia kembali duduk ke tempat asalnya. Begitu juga denganku. Rumah sakit yang kutempati saat itu memang di malam hari sangat sepi. Saat jam 9 saja tidak ada orang yang lewat satupun di lorong depan kamar. Waktu jam dinding mulai menunjukkan angka 11 lebih. Dari luar kamar terdengar ada suara tangisan perempuan. Aku yang tadinya masih rebahan di tikar plastik dengan keadaan yang belum tidur, akhirnya bangun. Aku memperhatikan sebentar. Penduduk ruanganku semuanya terlihat sudah tidur dengan pulas. Aku yang masih belum tidur dengan perasaan penasaran mulai mencari sumber suara tersebut. Pelan-pelan ku dekatkan kepalaku ke jendela. Setelah kepalaku tepat berada di jendela, ku lihat ada sosok wanita memakai baju perawat putih dengan duduk di dahan pohon beringin sedang menangis. Setelah ku tahu hal aneh itu, aku pun kembali dengan cepat untuk tidur di bawah bersama Niko. Waktu aku meringkuk di samping Niko dan berharap malam ini cepat berlalu, semakin aku mencoba memejamkan mata, semakin ku mendengar dengan jelas langgengan tangisan perawat yang berada di dahan pohon beringin itu. Sampai jam 3 dini hari, suara tangisan itu sayup-sayup mulai menghilang dengan sendirinya. Baru setelah itu, aku bisa tidur dengan tenang. Saat pagi menjelang, kakiku mendapat goyangan pelan dari kanan dan kiri. Bang, bangun bang, kata Niko yang sudah duduk di bawah kakiku. Aku pun langsung terbangun dan pergi ke kamar mandi di luar untuk cuci muka dan sekalian mandi. Suasana pagi pertama kali saat aku di rumah sakit ini sangat asri dan tenang. Tapi tak seasri dan nyaman di kala malam hari. Seperti biasa di kala pagi hari, semenjak Mama sakit, aku memandikan Mama dan menyuapi makanan yang bisa masuk ke dalam mulutnya sambil menunggu kedatangan ayah. Dengan penantian yang panjang, akhirnya siang hari, ayahku sekitar jam 12 baru datang. Beliau hanya mengantar baju ganti kami bertiga dan uang untuk kami yang menjaga Mama di rumah sakit. Setelah itu, ia pulang lagi karena harus melanjutkan bekerja di kebun, meski kondisi fisiknya terlihat sakit juga. Sore hari, saat aku memandikan Mama lagi, tingkah yang mencurigakan mulai muncul. Kegiatanku sore itu yang dilihat oleh penjaga pasien di sebelahku seakan kegiatan yang aneh. Saat itu juga ia mendekat kepadaku. Ia berbisik, "Yang sabar bang, sebentar lagi Mama kamu juga mati," kata laki-laki ini. Dalam hati kurang ajar orang ini. Kalau bukan di rumah sakit dan jaga Mama, pasti ia akan kuhajar di tempat. Tapi sore itu pikiran yang sempat terbesit dalam hatiku akhirnya kuabaikan. Setelah itu aku hanya menanggapi dengan senyum. "Bang, tadi malam dengar suara perempuan yang menangis gak?" tanyaku. "Biasa itu bang, hampir tiap hari juga begitu," jawab tenang pria ini. "Dek, jadi abang sudah tahu?" tanyaku lagi. Sedang Niko yang mulai mendengarkan pembicaraanku hanya bengong menatapku karena ia tak tahu hal yang terjadi semalam. "Ya sudah bang, aku kan sudah 1 minggu di sini," jawabnya dengan kembali duduk di samping ranjang saudaranya. "Tapi jangan dicari suaranya bang. Bisa-bisa yang nangis itu ikutin abang, kayak penjaga di kamar sebelah," jelasnya lagi. "Iya bang, baik," jawabku singkat. Aku hanya diam, takut, dan bergumam dalam hati, tak mau berurusan dengan perawat hantu di pohon beringin itu. Saat kegiatanku mulai menyuapi Mama, Niko bangkit dari duduknya di bawah. Ia dengan perlahan mendekatiku. "Benar bang, ada yang nangis tadi malam." "Benar bang, ada yang menangis tadi malam?" tanya Niko penasaran. "Benar Nik, tenang saja. Kan di sini ada abang sama abang sebelah," jawabku untuk meredam ketakutan Nino. Tapi aku takut bang," sahut Niko yang kembali duduk di bawah. "Sudah Nik, kau mulai tidur jam 7 saja. Biar abang yang jaga Mama waktu malam," perintahku. Setelah itu, Niko mengikuti perintahku untuk tidur saat jam 7 lebih. Sedangkan aku masih terjaga hingga malam hari. Waktu menginjak jam setengah 12 malam, suara tangisan perawat itu sayup-sayup mulai terdengar. Saat itu, aku langsung mencoba tidur meringkuk di samping Niko. Tapi dari kamar sebelah terdengar suara. Ada suara dari loker mayat. Suara tangan yang mencakar tembok. Entah suara apa itu, yang jelas dari ruangan jenazah.
semacam suara yang mau keluar dari loker mayat tapi tidak bisa, serta suara tangan mencakar di dinding kamar. Padahal malam itu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Aku sendiri yang setiap malam ingin tidur dengan tenang, tapi tidak bisa karena suara-suara itu terus menggangguku. Setelah jam 3 lebih, barulah suara-suara itu kembali reda dan mulai menghilang. Syukurnya, Niko saat malam hari bisa tidur dengan pulas. Jadi saat siang hari ia bisa menjaga Mama, sedangkan aku bisa tidur. Hari ketiga tidak seperti biasanya. Ayah datang lebih pagi. Ia merasa badannya sakit dan tidak berkebun lagi hari itu. Pagi itu, ayah ikut istirahat di sampingku, serta aku mulai memijitnya, karena aku kira ia kelelahan saja. Setelah jam menunjukkan pukul 4, ayah kembali pulang. Setelah itu, saat aku sedang makan sore dengan Niko, pasien sebelah kami tiba-tiba berteriak keras. "Anjing! Bangsat!" Semua kata-kata kotor diucapkan dengan keras berulang-ulang. "Panas! Sakit! Sakit!" Setelah teriakan terakhir itu, pasien di sebelah ranjang mamaku meninggal dunia. Saudaranya hanya menangis histeris serta memeluknya. Dia merasa tak terima kalau saudaranya sudah tiada. Aku masih terdiam dan tertegun melihat hal ini. Setelah beberapa detik, aku putuskan untuk pergi mencari perawat untuk membantu pasien di sekamar denganku yang meninggal. Setelah semua selesai diurus dan mereka pindah ke kamar sebelah, yaitu kamar jenazah, sekarang tinggallah kami berdua yang berada di kamar itu. Mulai malam ini menjadi malam yang menakutkan bagiku, karena harus berjaga di malam hari sendirian. Saat suara tangisan muncul lagi di malam itu, sekitar jam 12 lebih, aku hanya duduk memandangi Mama dari bawah. Pandanganku jelas sampai keranjang kosong bekas pasien meninggal tadi sore. Karena pembatas kain dibuka total, aku hanya diam duduk berjongkok memegang erat kakiku, sedang daguku menempel di lutut. Samar-samar terlihat pria berwajah pucat pasi yang tadi barusan meninggal bangun dari ranjangnya dan berjalan keluar dengan kaki tanpa menempel ke lantai. Saat kejadian itu, langsung kubenamkan wajahku di tengah lutut yang mulai bergetar ini. Bersamaan dengan getaran kakiku, ada tangan yang menyentuh kakiku saat kulihat. Bang, takut bang," bisik Niko yang ternyata sudah bangun dan habis melihat orang itu pergi keluar. Dia akhirnya ikut meringkuk ketakutan dan mulai melingkarkan tubuhnya di kakiku dalam keadaan berselimut. Aku hanya diam serta tetap membenamkan wajah dalam tekukan lututku dan mengelus pelan kepalanya Niko yang mulai menempel di kaki kananku. Dalam hati, sudah menjerit sejadi-jadinya. Mau lari pun kami tidak bisa, karena harus jaga Mama. Keadaan yang membuat kami harus bertahan walau rasa ketakutan kami rasakan. Seiring berjalannya waktu, seminggu sudah kami jalani di rumah sakit tanpa ada perubahan apapun pada Mama. Tapi kami pun harus bertahan dengan kebingungan akan kondisi Mama dan ketakutan akan hantu yang tiap malam menangis. Berlanjut dalam minggu kedua ini, kami lalui juga seperti malam-malam sebelumnya. Tetap ditemani tangisan suster di malam hari. Kadang suara langkahnya ikut menemani juga. Bahkan suara rintihan serta suara-suara yang lain dari kamar mayat sering bermunculan selepas jam 12 malam. Di akhir minggu kedua, sekitar jam 10 malam, terdengar suara dari depan kamar Mama. Seperti suara sepatu pantofel beriringan menuju kamar sebelah. "Bawa ia masuk ke kamar mayat, kunci dari luar," kata pria itu. "Iya pak, katanya ia jago dan paling berani," jawab pria yang lainnya. "Biar tahu rasa dia," kata pria itu. Saat aku melihat dari jendela, ternyata